Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-16-nya. Pada part sebelumnya, Chopin dan Sito menemukan rubah ekor 3 yang sedang berada di pinggir sumur tua. Mereka berdua kemudian melawan iblis rubah ekor 3 itu. Chopin pun mendapatkan pengaruh dari iblis rubah ekor 3 itu. Namun untungnya, Biao datang dan menyadarkan Chopin yang dalam pengaruh. Li Shun dan Yahong dari lembah Fenxiang kemudian datang membantu mereka. Iblis rubah akhirnya melarikan diri dan masuk ke dalam gua. Li Shun dan Yahong kemudian mengejar iblis itu. Namun, iblis rubah memanggil naga api sehingga mereka berdua pun harus terpojok. Akan tetapi untungnya, Chopin dan yang lainnya datang menyelamatkan mereka. Li Shun dan Yahong kemudian pergi ke bawah untuk mencari pusaka mereka yang telah dicuri. Sementara Chopin dan yang lainnya melawan iblis rubah itu beserta naga apinya. Setelah berhasil mengalahkan naga api, tiba-tiba monster lintah pun muncul. Chopin pun harus tertangkap hingga ia harus mengalahkan monster itu dengan kekuatan iblisnya. Saat terjatuh, ia tak sengaja bertemu dengan rubah ekor 6 yang sedang dalam keadaan lemas. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Chopin yang kini telah bertemu dengan rubah ekor 6? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Biao dan Sito yang masih melawan naga api dan iblis rubah. Iblis rubah itu tak ingin membiarkan mereka menemukan kakaknya. Biao dan Sito sangat kesulitan melawan naga api tersebut. Biao yang mencoba masuk ke dalam gua tempat Chopin ditarik oleh monster lintah, kemudian langsung dihentikan oleh iblis rubah. Mendengar ada sesuatu yang terjadi di dalam gua, membuat iblis rubah akhirnya meninggalkan naga apinya untuk melawan Biao dan Sito, sementara dirinya akan masuk memeriksa keadaan di dalam gua. Melihat iblis rubah itu masuk ke dalam gua, membuat Biao sangat mengkhawatirkan keadaan Chopin. Sementara itu, di dalam gua, Chopin kini sedang bertemu dengan iblis rubah ekor 6. Ia pun kini tak sabar ingin segera menghabisi iblis rubah tersebut. Akan tetapi, iblis itu ternyata sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Chopin pun mengatakan bahwa iblis rubah telah mengganggu penduduk kota Xiachi dan menyakiti hidup orang. Iblis rubah kemudian mempertanyakan apakah Chopin memiliki bukti. Chopin pun hanya terdiam karena tidak memiliki bukti. Iblis rubah lalu mengatakan bahwa hanya karena mereka manusia bukan berarti mereka pasti benar, dan mereka para iblis sudah pasti akan melakukan kejahatan. Chopin pun marah karena ia merasa iblis rubah mengarang cerita dan ingin menipunya. Namun menurut iblis rubah, racun yang ada di dalam hati iblis dan manusia itu tak bisa disembuhkan. Lalu tiba-tiba, iblis rubah itu terbaring lemas karena lukanya semakin parah. Chopin yang melihatnya kemudian menghentikan kekuatannya karena merasa iba. Iblis itu lalu menyuruh Chopin untuk segera menghabisinya. Akan tetapi, sebelum itu, iblis rubah mengeluarkan sebuah cermin dan memasukkan kekuatannya. Hal itu pun membuat Chopin kembali bersiap untuk menghabisinya. Sementara itu, Biao dan Sito masih melawan naga api itu. Saat Sito menyerang naga api dengan tongkatnya, ia pun harus tertangkap dan dilempar dengan keras. Biao kemudian membantu menyerang naga api hingga terbentur di dinding. Hal itu pun membuat naga api mengamuk dan menghancurkan dinding gua, sehingga membuat bebatuan mulai runtuh menimpa mereka. Sito lalu menyuruh Biao untuk mencari Chopin, sedangkan ia akan melawan naga api sendirian. Biao kemudian bergegas masuk ke dalam gua untuk mencari Chopin. Sementara itu, Chopin yang sedang bersiap kemudian kembali menurunkan kekuatannya karena melihat iblis rubah itu yang semakin sekarat. Iblis itu pun menjadi heran mengapa Chopin tidak segera menghabisinya. Tak lama kemudian, iblis rubah ekor 3 datang dan langsung menyerang Chopin. Iblis rubah ekor 3 sangat marah kepada Chopin karena mengira telah membuat luka kakaknya semakin parah. Namun kakaknya itu berusaha menenangkan rubah ekor 3 bahwa Chopin adalah orang yang baik walaupun ia berasal dari jalan kebenaran.
Rubah iblis itu kemudian segera mengajak kakaknya untuk segera pergi, sebab murid-murid dari lembah Fenxiang telah datang. Namun sang kakak menolak sebab kekuatannya sudah dihancurkan oleh ketua sekte lembah Fenxiang dan racun yang ada di dalam tubuhnya sudah menyebar sampai di tulangnya sehingga membuat waktunya sudah tak lama lagi. Kakaknya lalu memberitahu bahwa rubah ekor 3 bisa meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan cermin api. Ia sebenarnya sangat takut dengan keselamatan adiknya itu, sebab rubah ekor 3 juga menanggung kesalahan atas pertikaiannya melawan lembah Fenxiang. Hal itulah yang selalu membuat ia melarikan diri untuk menyelamatkan adiknya. Rubah ekor 3 lalu mengatakan bahwa selama mereka berlarian dan melewati berbagai wilayah tak beradab, ia tak pernah sekalipun menyesal melakukannya. Bahkan jika harus mati, ia ingin tetap bersama kakaknya. Ia yang melihat kakaknya menderita setiap hari selalu ingin menggantikan penderitaannya itu. Ia selalu berdoa setiap hari ke sumur kuno untuk mendapatkan kesempatan. Dan selama 300 tahun mereka bersama, ia tak pernah menyesal sekalipun. Kakaknya kemudian seketika mengingat impian mereka di mana mereka ingin menanam bunga persik dan menikmati hasilnya bersama-sama. Sementara itu, Chopin yang melihat mereka hanya bisa terdiam. Iblis rubah lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap takdir yang kini akan memisahkan mereka. Ia pun tak ingin kakaknya itu pergi meninggalkannya sendirian. Sehingga ia memutuskan mengambil cermin api dan menghabisi dirinya sendiri dengan cermin api tersebut. Kakaknya pun sangat bersedih karena rubah ekor 3 harus mati. Namun ia juga bahagia karena selama 300 tahun ia sudah memiliki adik seperti dirinya. Rubah ekor 6 lalu menyuruh Chopin untuk mendekatinya dan memberikan cermin api kepadanya. Ia mengatakan bahwa cermin api itu adalah harta tertinggi dari rasnya, yang ditukar dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ia memberikannya sebagai hadiah, namun jangan sampai ada yang melihatnya. Setelah itu, ia menghancurkan lantainya hingga terjatuh di atas lahar yang panas untuk menenggelamkan mereka di dalam lahar yang panas itu. Tak lama kemudian, Sito pun datang dan menanyakan keberadaan para iblis rubah. Begitu pula dengan Li Shun dan Yahong yang telah datang dan melihat iblis rubah yang telah hanyut di dalam lahar panas. Lalu, saat akan berpisah, Li Shun dan Yahong menanyakan di mana keberadaan cermin api milik gurunya. Namun Chopin mengatakan tidak mengetahuinya, sehingga mereka berpikir mungkin saja cerminnya telah jatuh di dalam lahar panas. Mereka lalu memberitahu Chopin untuk berkumpul di Gunung Liubo, Laut Cina, karena para sekte dan aliran kebenaran lainnya sedang berkumpul di sana. Setelah itu mereka pun berpisah, sedangkan Chopin dan yang lainnya memutuskan kembali ke kota. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Jet Dynasty di part ke-16-nya. Nantikan terus perjalanan dari Chopin ya, karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.